anak kampung mau diajak main polo. Kalau beliau sudah konglomerat dari muda, anak menteri, ya nggak? Ya, mungkin teman-teman tahu kan papa saya Atang Latif dulu punya bank ya, dan punya kasino di Indonesia. Jadi memang beliau adalah kepala 9 naga di tahun 19. Sejak dia muncul nyebut nama naga ya. Saya ingatkan nih ya. Ini Indonesia, Bung. Ya. Ini Indonesia. Tidak ada gambar naga. Ini gambarnya nih. Jadi jangan sebut-sebut nama naga. Masa sampai ada orang bawa si Agus meresmikan kantor begini? Aduh, kok pansosnya itu begitu amat sih? Udahlah, kualitas perkaramu otomatis membuat nama kamu meroket ke atas. Nggak usah lah perkara-perkara, ntar lagi ada copet juga, ntar lu masukin lagi sebagai pengacaranya ya. Pergi sana ke Cililitan atau kemana, ke Rambutan, banyak copet di sana ya, ya, oke? Sudah sangat keterlaluan dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar. Kalau menuduh orang germo, menuduh orang memperjualbelikan, itu sudah memenuhi pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Ancaman hukumnya 4 tahun maksimum atau minimum pasal 310 KUH Pidana. Saya minta Novi agar segera ditempuh proses hukum. Oh, kalau perlu mungkin akan saya bantu ya, kalau perlu. Klarifikasi gue jelasin juga udah gak akan jalan itu. Yang laporin gue ITE itu udah 250 laporan polisi ya. 250 laporan polisi, tambah 1 gak apa-apa. Gue masal justru encourage supaya kalau bisa seluruh masyarakat Indonesia lapor. Kalau kemarin seluruh kejaksaan lapor, seluruh masyarakat Indonesia lapor 200 juta orang ya, supaya gue bisa masuk Guinness Book of Record sebagai yang dilaporin paling banyak di Indonesia. Kita menyerahkan semuanya ke penyidik ya. Salah satunya kami tadi mengenakan pasal pelecehan ya, pelecehan secara verbal. Berarti ada 2 pasal ya, atau seperti apa? Ada 4 pasal berlapis. 4 pasal berlapis di dalam satu laporan ya? Betul, dalam satu laporan. Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah di situ. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi. Saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Wajar dong saya nanya. Daripada saya menuduh dia sesuatu yang buruk, mendingan saya nanya. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Makanya saya nanya. Kalau memang bukan ya jawab aja bukan. Di kesempatan kita kali ini kita akan membahas 2 hal. Yang pertama, Farhad Abbas cuci tangan, menjadikan Alvin Lim sebagai alat untuk cuci tangannya. Itu poin yang pertama yang akan kita bahas. Poin yang kedua, apakah Alvin Lim bisa dijerat dengan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik karena dia telah melontarkan kata-kata pelacu kepada Teh Novi. Soalnya Alvin Lim ini dia mengelak. Mengelaknya apa? Loh, saya di situ bertanya, ya kan, kepada Novi, bukan menuduh, katanya begitu. Apakah ini secara hukum bisa dipidana atau enggak gitu loh? Ini masuk ke dalam delik aduan apa enggak nih pasalnya? Hotman Paris bisa nggak ngejerat Alvin Lim? Karena Alvin Lim mengelak tuh, katanya ini adalah pertanyaan begitu. Oke, akan kita bahas. Kita mulai dulu aja dari poin yang kedua, yaitu tentang bahwasanya dia melontarkan kata pelacu itu adalah bentuk pertanyaan. Jadi saya di sini bertanya kepada Novi, katanya kan begitu. Ini adalah ungkapan pertanyaan. Jadi saya bukan menghina, bukan mencemarkan nama baik, tapi saya itu bertanya, ya silahkan dijawab, begitu kan? Itu apa dia mengelaknya. Nah, untuk bisa menjawab ini semua, kalian harus mengembalikan dulu kepada dengan apa sih yang dimaksud dengan pertanyaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu gitu loh. Pertanyaan itu kalau menurut KBBI ya seperti ini nih, kamu baca. Nah, adalah proses bertanya seseorang kepada objeknya ataupun kepada subjek A kepada subjek B untuk mendapatkan satu jawaban. Itu sederhananya begitu ya. Nah sekarang kalian harus paham, pertanyaan itu ada 2 jenis ya. Yang pertama,
itu adalah pertanyaan yang pure, yang sesuai dengan tadi kamus KBBI tadi ya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang mengandung tendensi. Nah, akan saya jelasin satu persatu ya, biar kalian paham. Kira-kira Alvin Lim ini bisa terjerat apa enggak? Yang pertama, pertanyaan yang pure tanpa tendensi itu yang sesuai dengan KBBI itu contohnya seperti apa sih? Begini, pertanyaan itu kan muncul karena di sebelumnya ada kejadian ataupun ada motif, begitu loh ya. Saya contoh ya, dengan katakan saya mau bertanya kepada Novi pelacu, ya kan begitu. Kenapa saya di benak saya akan ada pertanyaan itu kepada Teh Novi? Gak mungkin tiba-tiba saya nanya begitu kalau sebelumnya tidak ada kejadian kan, tidak ada yang yang men-trigger benak saya untuk mempertanyakan itu kan kepada Teh Novi. Otomatis sebelumnya ada kejadian. Contohnya misalkan begini, teman saya dengan orang bernama Novi misalkan begitu. Muncullah di benak saya penasaran, apa jangan-jangan ini yang dimaksud oleh teman saya itu teman adalah Teh Novi. Gini, saya nggak kenal Sembilan Naga, saya nggak tahu siapa, tapi katanya Sembilan Naga ikut bantu. Kalau Sembilan Naga, jangan bantu dia, bantu semua orang buta di Indonesia. Selesai. Karena Soyobo juga bergabung di kubunya Agus. Bantu semua orang buta di Indonesia. Bikin yayasan untuk orang buta untuk Indonesia. Kenapa nggak mereka itu berkumpul, mau Sembilan Naga kayak mau apa kayak, gara-gara Agus kita membuat perkumpulan penyembuhan orang buta se-Indonesia. Duitnya nggak ada habisnya kan, bikin luar biasa. Alasannya Teh? Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Impact yang dirasakan langsung oleh Teteh seperti apa? Impactnya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata pelacur? Gitu, jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Itu aja. Oke. Kalau dari Alvin Lim mungkin memberikan statement, menarik statementnya dan meminta maaf, saya yakin Novi bukan orang yang jahat. Pasti akan dimaafkan. Bang, tapi sudah dilaporin Bang. Bang Hotman, iya Bang Hotman juga udah. Kata-kata wanita panggilan kayak gitu. Ya saya sangat menyayangkan. Pertama ya kan itu, ya kembali lagi ya kita janganlah masuk ke ranah-ranah pribadi seperti itu. Saya sangat menyayangkan. Ya saya juga monitor Pak Hotman Paris mau jadi kuasa hukumnya Novi ya kalau nggak salah ya. Udah Bang, semalam udah dilaporin sama Novi resmi, RDLO dan Alvin Lim dilaporin ke polisi ya. Ya itu haknya Teh Novi ya. Kalau saya juga bisa memposisikan diri kalau mungkin harga dirinya merasa tercemar, nama baiknya dirugikan, pasti orang ya satu-satunya kita minta tolongnya ke penegak hukum kan, aparat penegak hukum kan nggak mungkin boleh kita main hakim sendiri, samperin marah-marah kan nggak zamannya seperti itu kan. Ya memang langkah yang harus dilakukan kepada terhadap orang-orang yang merasa mungkin namanya dicemarkan, nama baiknya diganggu, ya polisi adalah penegak hukum yang memang harus kita andalkan untuk itu. Tapi saya sih melihat ya mungkin ya ini pandangan pribadi saya, mungkin untuk menunjukkan bahwa Bang, tolong tarik omongan Abang. Saya nggak seperti itu. Nah, ini buktinya saya melaporkan nih ke polisi. Ya, saya sih berharap ada upaya mediasi damai lah untuk ngobrol. Tapi juga memang harus dimulai dari Alvin Lim, mungkin ya ditarik lah apa yang disampaikan dan meminta maaf gitu. Tak terima profesinya diusik, Pratiwi Novianti atau lebih dikenal dengan Teh Novi akhirnya resmi melaporkan pengacara Alvin Lim ke Polda Metro Jaya. Hal ini berawal dari kasus donasi Agus Salim hingga kini belum temui titik terang. Sebelumnya, pengacara Alvin Lim ikut turun tangan untuk mengatasi perseteruan Agus Salim dengan Novi terkait uang donasi. Bahkan, Alvin Lim muncul dengan ngotot membela Agus Salim. Baru-baru ini, Alvin Lim memberikan tudingan negatif kepada Novi dengan mempertanyakan sumber penghasilan mantan pramugari tersebut. Menanggapi hal tersebut, Novi beserta kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Alvin Lim. Novi melaporkan Alvin Lim atas dugaan pencemaran nama baik
serta merendahkan martabat perempuan. Selain sang pengecara, pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan itu juga melaporkan sosok berinisial RDL. Bukan tanpa alasan, Novi mengaku tuduhan yang dilancarkan Alvin Lim telah merugikannya. Mengingat fitnah yang dituduhkan sang pengecara dirasa oleh Novi tidak berdasar. Tidak hanya itu, perempuan yang kerap disapa Teh Novi ini mengaku tuduhan Alvin Lim atas pekerjaannya sangat berdampak pada anaknya.